Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan aku, Rifa Hoirul Fadila, dengan NIM 2313-30072 dari kelas KPI 4B. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan dan membahas kembali apa sih yang terjadi pada kelas dan materi apa sih yang sudah dibahas pada kelas mata kuliah penulisan berita dan artikel pada hari Selasa kemarin. Oke teman-teman, seperti biasa, kelas dimulai dengan adanya pembacaan doa terlebih dahulu, kemudian diabsensi satu persatu oleh Pak Adi selaku dosen, barulah kelas pun dimulai. Nah, pada kelas kemarin itu, Pak Adi memberikan tugas kembali yang dimana itu adalah tugas presentasi kelompok. Nah, kelompokannya itu tetap sama ya teman-teman seperti kelompok kemarin, dan kelompok yang sudah aku dapatkan itu anggotanya ada Zahra, Ihda, Iza, Safa, Zidan, Faris, dan Helmi. Itulah anggota-anggota kelompokku. Kami diberikan tugas untuk membuat makalah kembali. Pokoknya kita harus tetap semangat untuk membuatnya teman-teman. Nah, setelah itu tugas pun diberikan, lanjutlah ke materi pada kelas kemarin, yaitu membahas tentang teknik penulisan artikel ilmiah. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita sebagai mahasiswa harus mempublish artikel ilmiah? Ada yang tahu? Salah satunya yaitu adalah syarat kita untuk skripsi nanti. Nah, kemudian juga karena kita sebagai mahasiswa dan salah satu civitas akademika yang dimana kita harus membuat atau mempublish suatu artikel ilmiah yang dimana itu adalah hasil penelitian atau materi yang sudah ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dan kita publish di dalam jurnal ataupun internet atau yang lainnya agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan itu ada dampaknya teman-teman kepada masyarakat. Seperti itu ke teman-teman. Seterusnya, bagaimana sih memulai menulis artikel itu? Nah, karena menulis artikel kan bisa dibilang juga tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Nah, tujuan dari penulisan artikel tersebut kan kita menyampaikan sesuatu. Nah, sesuatu yang kita bahas itu akan bermanfaat kepada masyarakat luas. Nah, media apa sih yang digunakan dalam eh, komunikasi artikel ilmiah ini, yaitu adalah jurnal. Nah, dan seterusnya juga dalam penulisan artikel itu ada beberapa fungsinya, seperti fungsi ilmiah, fungsi sosial, dan juga fungsi ekspresi. Seterusnya, aspek apa dalam penulisannya itu? Nah, yang pertama ada aspek isi. Aspek isi ini yang dimana itu berisi bidang kajian keilmuannya. Bidang kajian keilmuan apa yang kita bahas? Misalnya seperti kita bahas keilmuan komunikasi. Ya, kita berarti membahas tentang apa itu seputar komunikasi dan sebagainya. Lalu juga ada aspek bahasa. Nah, aspek bahasa ini, bahasa yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah yaitu adalah bahasa universal atau juga bahasa baku ya teman-teman. Dan kemudian aspek sajiannya. Nah, dalam aspek sajian ini ada aturan dan juga gaya selingkung. Nah, gaya selingkung ini adalah pedoman atau aturan dalam penulisan sebuah artikel yang sesuai dengan jurnalnya atau sesuai dengan tempat terpublikasinya itu. Seperti itu. Dan kemudian juga dalam artikel ini pun ada ciri-cirinya juga lah teman-teman. Nah, ciri-cirinya ini adalah objektif, rasional, kritis, dan pembaharu. Oke teman-teman, dalam penulisan artikel ini ada anatomi penulisannya, yang dimana strukturnya itu adalah judul artikelnya, kemudian ada nama penulis, dan kemudian yang seterusnya ada abstrak. Nih, apa sih itu abstrak? Abstrak ini bisa dibilang juga sebagai ringkasan dan padat yang memuat seluruh isi artikel. Jadi teman-teman, dalam abstrak ini itu sudah mencakup semuanya teman-teman, baik itu dalam pembahasan artikelnya, eh, masalah-masalahnya, terus bagaimana pemecahan masalahnya, pokoknya itu sudah dijelaskan semua dengan ringkas di dalam abstrak ini. Nah, iya seperti itu teman-teman. Dan abstrak ini tuh eh, bisa dibilang juga eh, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya teman-teman. Harus menggunakan dua bahasa. Nah, dalam abstrak ini umumnya satu paragraf ini tuh abstrak
maksimumnya ialah 200 kata, teman-teman. Selanjutnya adalah setelah abstrak adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini adalah kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel. Nah, kata kunci ini eh, terdiri dari 3 sampai 5 kata ya, teman-teman. Kata yang dibahas dalam artikel. Nah, kata kunci juga itu tuh gampang sebenarnya, teman-teman. Biasanya itu dia ada di dalam judul atau pembahasannya. Untuk selanjutnya, teman-teman, ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisinya seperti latar belakang atau uraian permasalahan yang akan diteliti. Terus juga ada rencana pemecahan masalah seperti apa, terus rumusan tujuan penelitiannya, dan pendahuluan ini tuh umumnya berisi 3 sampai 4 paragraf. Nah, lalu selanjutnya itu ada landasan teoritis atau empiris. Nah, dalam landasan ini biasanya itu adalah berisi teori ataupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya itu ada metode atau metodologi, yaitu adalah uraian terperinci tentang prosedur penelitiannya, yang biasanya itu memuat apa sih data apa, ada sumber data apa yang kamu gunakan, terus jenis penelitiannya itu apa, kualitatif atau kuantitatif, terus spesifikasi modelnya apa, terus bagaimana data dianalisisnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah metode adalah hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil dan pembahasan ini yaitu menjawab masalah atau penelitian yang kamu teliti. Biasa itu apa ya dibilangnya, menjawab rumusan masalah yang sebelumnya kamu tulis di dalam pendahuluan tersebut, memecahkan masalahnya seperti apa. Nah, dalam hasil pembahasan ini juga sebagai tempat penulis artikel nih dapat mengungkapkan pendapatnya atau argumennya secara bebas, tetapi harus singkat dan juga logis. Dan selanjutnya, teman-teman, yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini, kesimpulan. Nah, pokoknya kesimpulan itu ringkasan ya, teman-teman, atau bisa dibilang seperti itu, ringkasan dari hasil pembahasan yang memuat, misalnya kamu nih bahas rumusan masalahnya itu apa saja. Kemudian dari hasil pembahasan itu, kamu ringkas. Kalau misalnya kamu rumusan masalahnya ada 2, ya berarti kesimpulannya juga harus ada 2. Seperti itu. Dan kemudian ada saran, Kak. Nah, sarannya ini adalah saran praktis. Saran praktis itu biasanya itu memberikan solusi atau rekomendasi yang dapat langsung diterapkan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu masalah yang sudah dibahas. Dan selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustakanya atau bisa dibilang juga sebagai referensi dari data-data atau hasil yang sebagai acuan yang kamu cari datanya itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang aku bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.